Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, karena berkat rahmatnya sehingga kita diberikan begitu banyak nikmat kesehatan, keimanan dan rezeki yang berlimpah. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah yang telah membawa Islam dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Perkenalkan, nama saya Hikam, NIM A1B019129, Prodi Manajemen C. Saya akan menceritakan kisah sahabat Nabi, kisah heroik dalam akidah, yakni kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada pagi hari, Umar bin Khattab ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar berpakaian perang dan membawa pedang. Jadi niat Umar keluar dari rumah hanya ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar keluar dari rumahnya, dilihat oleh sahabat. Sahabat mendekati. Jadi sahabat ini dia sudah masuk Islam, tapi dia menutupi keislamannya. Jadi dia bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, kau ingin kemana? Kau ingin membunuh siapa?" "Aku ingin membunuh Muhammad." Sahabat pun langsung mengalihkan pembicaraan. "Wahai Umar, mengapa kau mengurus Rasulullah, sedangkan adikmu Fatimah dan adik iparmu Sa'id bin Zaid telah memeluk agama Allah?" Umar marah. Umar menegaskan langsung kepada sahabat, "Apakah benar adikku telah masuk agama Muhammad?" "Iya, coba saja kau lihat." Umar langsung bergegas ke rumah adiknya, yaitu Fatimah. Umar bergegas sampai di depan rumahnya. Umar langsung mendobrak pintu. Pas sekali di sana adiknya Fatimah lagi belajar bersama Habbab bin Ard. Habbab ini adalah hamba sahaya yang ditebus oleh Abu Bakar dan menjadi orang yang merdeka dan menghafal Al-Quran. Jadinya makanya dia bisa menjadi guru karena dia banyak menghafal Al-Quran. Jadi pas Umar masuk, Fatimah langsung menyembunyikan Al-Quran dan suami Fatimah, Sa'id bin Zaid, menyembunyikan Habbab di kamar. Sampai pada saatnya Umar berkata, "Wahai Fatimah, apa yang aku dengar tadi itu?" "Tidak ada, wahai Umar." Umar berkata lagi, "Wahai Fatimah, apa yang aku dengar tadi itu? Apakah itu yang dibawa oleh Muhammad?" Fatimah berkata, "Iya, wahai Umar." Umar berkata, "Coba, aku pengen melihatnya." "Tidak Umar, kau najis, kau kafir, kau tidak boleh memegang Al-Quran." Umar marah, saling merebut, tapi Fatimah tidak ingin memberikannya. Akhirnya Umar marah, ditampar adiknya Fatimah sampai terjatuh dan berdarah mulutnya. Melihat hal itu, suami dari Fatimah, Sa'id, ingin memukul Umar, tapi tidak bisa. Umar tinggi, besar. Akhirnya Sa'id pun ikut terjatuh. Melihat hal itu, Umar di dalam hatinya berkata, "Agama apa ini? Kok sampai segini-gininya dia bela?" Umar terheran-heran. Jadinya Umar berkata, "Wahai Fatimah, aku ingin melihatnya, berikan kepadaku." "Tidak Umar, kau najis, kau harus mandi dulu." Umar bergegas mandi, selesai mandi balik lagi.
baru dikasih oleh Fatimah. Jadi dikasihnya Al-Quran itu dibaca oleh Umar surah Toha. Seketika Umar langsung luluh hatinya. Yang biasanya Umar kalau berbicara keras, tegas, ini lemah lembut. Dan dia berkata, tunjukkan aku rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar hal itu, Habab keluar dari kamar. Aku akan menunjukkan rumah Rasulullah. Karena Habab tahu pasti Umar itu udah luluh hatinya. Soalnya nada bicaranya juga sudah agak lemah, sudah lemah lembut. Akhirnya, baiklah kata Umar. Jalan, Habab di depan, Umar di belakang sambil memakai pakaian perang, membawa pedang menuju Darul Arkam. Jadi Darul Arkam itu adalah tempat di mana umat Islam sedang belajar, mengaji, memahami tentang Islam lebih dalam. Jadi Darul Arkam itu ada 2 lantai. Di bawah tempat orang mengaji, di atas ada sahabat yang melihat situasi apakah ada kaum Quraisy atau tidak yang menyamperinya. Jadi pas Umar datang bersama Habab, sahabat itu melihat. Sahabat langsung berteriak, "Wahai kaum muslimin, Habab telah ditarkam oleh Umar. Mohon segera berlindung." Semua panik. Hamzah pun berkata, "Wahai Rasulullah, bukakan aku pintu ini. Buka pintu ini. Kalau berani Umar macam-macam, aku yang akan menghadanginya. Kalau antara dia yang mati atau aku yang mati," kata Hamzah. Jadi Umar dan Hamzah ini adalah orang yang paling kuat, orang yang paling ditakuti di zaman Rasulullah. Jadi kalau orang biasanya berburu unta, berburu rusa, tapi kalau Umar dan Hamzah ini adalah berburu singa. Jadi pernah Umar berburu singa, singanya dia taruh di pundaknya, pakai tangan kanan, dan satu membawa pedang, habis membunuh singa. Jadi begitu kuatnya Umar dan Hamzah. Jadi kata Nabi, "Jangan Umar, silahkan kamu masuk ke kamar." Jadi disuruh sahabat buka pintu. Umar datang, Umar melihat Rasulullah, langsung menundukkan kepalanya. Nabi pun mendekati Umar. "Wahai Ibn Khattab," Nabi berkata, "Wahai Ibn Khattab, apakah kamu sudah percaya kepada Allah dan Rasulnya?" Umar terdiam. Dipegang lagi pundaknya, diguncangkan. "Wahai Ibn Khattab, apakah kamu sudah percaya kepada Allah dan Rasulnya?" Umar terjatuh berlutut di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah. Diguncang lagi oleh Rasulullah. "Wahai Ibn Khattab, apakah kamu sudah percaya kepada Allah dan Rasulnya?" Umar berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Sedarul Arkam langsung takbir sekeras-kerasnya, Allahu Akbar, sampai takbirnya terdengar di dekat Ka'bah. Kaum Quraisy bingung, kenapa orang Islam ini takbir begitu keras. Jadi mendengar hal itu, Nabi langsung membubarkan kaum muslimin yang ada di Darul Arkam. Akhirnya Umar dan Nabi duduk, dan Umar bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi Muhammad, bagaimana Islam itu? Tolong ajarkan aku lebih dalam Islam itu." Ya, jadinya Islam itu, jadi Nabi diajarkannya Umar itu akidah, iman kepada Allah. Jadi Ka'bah itu adalah milik Allah. Berhala yang kau sembah itu bukan patut disembah. Itu salah. Jadi Umar langsung berkata, "Wahai Rasulullah, kalau apa yang engkau bilang itu benar, berarti kita benar." Nabi berkata, Iya wahai Umar." Umar berkata lagi, "Wahai Rasulullah, berarti kaum Quraisy itu salah." "Iya Umar." "Berarti ya Rasulullah, ayo kita perangi dia kaum Quraisy."
Padahal ini baru dia masuk Islam, baru masuk Islam. Padahal dia dulu tidak senang sama Islam, tapi gara-gara mendengar ceramah dari Nabi, dia langsung ingin memerangi kaum Quraisy. Jadi singkat ceritanya, Umar bin Khattab langsung bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabat, siapa orang kaum Quraisy yang kau paling benci selain aku?" Karena dia tahu pasti kan Umar sangat benci kepada Islam, pasti dibenci. "Selain aku siapa?" Sahabat berkata, "Abu Jahal, wahai Umar." Tanpa berkata, Umar pergi datang ke rumah Abu Jahal. Digedor pintunya. Pas dibuka oleh Abu Jahal berkata, "Ya Allah, wahai saudaraku, silahkan masuk, silahkan masuk." Kata Umar, "Tunggu dulu. Kenapa, wahai Umar? Apakah kau tidak tahu? Apakah kau tidak tahu?" "Tidak." Umar berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Abu Jahal marah, langsung menutup pintunya sambil berkata, "Taballak ya Umar. Keburukan akan menimpamu ya Umar." Selesai itu, Umar balik lagi ke Darul Arkam, bertanya kepada kaum Quraisy. Bertanya kepada sahabat. Bertanya kepada sahabat. "Wahai sahabat, siapa kaum Quraisy yang tidak bisa menjaga informasi? Yang mulutnya kalau dikasih tahu informasi ini walaupun salah atau benar, langsung membeberkan." Kaum sahabat berkata, "Ada Umar, namanya Jamil bin Muammir." Umar langsung pergi. Jadi ada kata anaknya Abdullah berkata, "Ayahku mencari Jamil bin Muammir. Ternyata Jamil ada di dekat Ka'bah melihat suasana, apakah ada informasi yang ingin dia sampaikan, yang ingin dia beberkan." Umar duduk di samping Jamil dan berkata, "Wahai Jamil, apakah kau tidak tahu?" Jamil berkata, "Apa itu?" dia bilang. Umar langsung bersyahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Kata Abdullah, "Wallah, Jamil tidak melihat mata ayahku dan dia langsung naik ke tempat batuan tinggi." Dan dia berkata, "Wahai kaum Quraisy, Umar telah murtad. Wahai kaum Quraisy, Umar telah murtad." Seketika kaum Quraisy berkumpul di depan Ka'bah. Dan kaum Quraisy bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, apakah benar kamu telah murtad?" "Tunggu dulu." Umar berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Langsung orang memukuli Umar. Jadi Umar berkelahi dari pagi sampai maghrib. Berkelahi. Dipukul Umar, dikeroyok Umar sampai maghrib. Kalau Umar sudah lelah, Umar ambil kepala sukunya, atau dalam sebuah yang kelompok itu, kepala sukunya diambil, dibawa kebanting ke bawah, diduduki, dan ingin dibutakan matanya. Kalau Umar berkata, "Kalau kamu tidak berkata kepada kaummu untuk berhenti memukuliku, aku akan membutakanmu." Langsung kepala suku itu bilang, "Wahai kaum Quraisy, jangan berhenti pukulin Umar. Umar ini gila, dia ingin membutakan mataku." Berhenti dipukul. Hari kedua, Umar datang lagi depan Ka'bah, bersyahadat lagi, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Dipukul lagi, berkelahi lagi dari pagi sampai maghrib. Kalau sudah lelah, diambil lagi kepala suku. Hari ketiga, lagi Umar bertauhid, lagi berkelahi, dipukul. Kalau sudah lelah, ambil kepala sukunya, dibanting ke bawah, didudukin, dan ingin dibutakan matanya. Dan hari keempat, pas Umar bersyahadat, tidak ada yang berani melawan Umar. Sudah lelah, capek dia. Jadi kesimpulannya adalah kita harus menguatkan iman kita, akidah kita. Karena semua pasti terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin. Jadi akidah kita itu harus kuat. Ingat, tetaplah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tetap cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian cerita ini.
Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.